pagi hari ini harapkan sesuatu yang indah, harapkan sesuatu yang baik, karena saya percaya Tuhan akan memberkati kita pagi hari ini dan hadiratnya akan dicurahkan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, buang segala beban dan hanya datang di hadapan Tuhan dengan satu ucapan syukur. Karena saya percaya ucapan syukur di hadapan Tuhan itu ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang membela setiap hidup kami. Engkau Allah yang adil dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oh, bawa kami Tuhan, untuk kami mengenal Engkau pagi hari ini, untuk kami boleh merasakan kehadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kiri hamata syata karala pakaya rahata syata rala barala barala. Iara lama siki iara lama takaya lama yasu. Haleluya. Glory haleluya. Kita Mazmur berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh haleluya, aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Haleluya. kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau layak Kiara lamaya lamaya so. Haleluya, Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. kami sembah Kau Tuhan. Oh Allahku yang adil, Allahku yang mulia, ini persembahan kami Tuhan. Glory, haleluya, Haleluya. haleluya, glory, haleluya. Ya ralama kaya sanda, inna ralaba sikia ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ya ralaba. Oh, sebab Engkaulah menara kekuatan kami Raja Tuhan. di atas segala raja. Haleluya. Orang Sebab Dia Mose. kota benteng yang teguh, hatiku takkan goyah, ku selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya. Kiara labaya shanana nama nama ya so. Haleluya, glory, haleluya. Ibi kiara lama nama ya shara lama nama ya nama ya so. Glory, haleluya. Kau kota yang kami bentengku, sembah, gunung Allah batu yang dan besar. keselamatanku. Para layak Haleluya, Haleluya, para lama-lama ya haleluya. Glory, haleluya, Hirimahana ya santara lamaya, Kibiara lamaya so, Hinana maya shana.
Engkau Yesus. Oh, Dimuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kiara la basyara la baya Utaya la hatari lehaya mana basinamu ya seyara la 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 la. Oko yene nanda. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang besar. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Engkau baik. Allahku adalah Allah yang setia. Engkau baik Yesus. Dia setia buat setiap hidup kita pribadi. Karena Engkau berharga di mata Tuhan. Karena Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, Amin. apapun yang menjadi masa lalu, pagi hari ini Tuhan hanya mengingatkan bahwa Engkau berharga di mataku. Engkau berharga di Yes, mataku. amin. Amin. Sebab itu Dia jadikan Engkau indah. Dia menjadikanmu menjadi biji mata Tuhan secara karena itu ketika Daud datang di hadapan Tuhan, dia cuma berkata, siapakah aku ini di hadapan-Mu Tuhan? Sehingga Engkau mengindahkan aku. Engkau meluputkan aku dari banyak perkara-perkara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiaralah pasyataralah. Kasih setiamu sungguh besar. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Takkan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari samudra. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona. Kau sangat baik. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan?
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Engkau memandang kami berharga Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Kau layakkan kami. dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Sekali lagi angkat tanganmu sama-sama katakan, siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Yesus, oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah Tuhan? oh kata ya meri lalalamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya, glory, kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Engkau Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu ada. Allah yang sangat baik, Allah yang setia. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, himakaya siararamo, hiaralamaya namaya namase, hiraramaya so. Glory, Kiara Lamaya Namaya So.
bersama. mengalir Sebab itu kami berkata Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, kasih setiamu Tuhan. Tiara basandara labaya, tiara lamaya namaya so, tiara labaya kanaya sanda, tiara maya rabaya syara lamo. Haleluya, haleluya. Kiara labaya syakara labara labara labaya sandara labakara labaya labara. Oleh karena Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Yes. Karena itu ya dengan rela menyerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai pengganti dosa-dosa kita. Amin. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kiara labaya syatakara labara labara labara. Engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada permasalahanmu. Engkau punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada sekelilingmu. Dia Allah yang sanggup membebaskan, Dia Allah yang sanggup meluputkan, Dia Allah yang sanggup untuk mengangkat setiap hidup kita. Kuasanya mengalir pagi hari ini di hadapan kita. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Kami elulukan Engkau Tuhan Allah yang besar. Karena kami tahu Tuhan ketika kami menjadi berharga, maka kuasa-Mu juga akan mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kirala basyata karala barala barala. Hati kami. Orala barala masyadara la barala 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 barala. Yesus Tuhan. Kirala baya shikiara baya la mayaso. Haleluya. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Ori bahasyata kana bayar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, oh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, lebih tinggi lagi, mari angkat imanmu. Angkat imanmu, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, oh, kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji
Tuhan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ora la pasikire nananamu. Ibe kata karole besandoe. Ine mara la 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 la. Ibe kara la 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 la. Oh, angkat iman kami. Angkat iman kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Ora la masyara la 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 la. Oh, angkat tangan-Mu di hadapannya. Angkat iman-Mu, angkat hatimu lebih lagi. Kebe pakaya shekere la 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 nama ya la 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 la. Oh, hara la 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 la. Terima urapan yang baru, terima kekuatan yang baru. Oh, nakase katawe. Ekere la ya so hara la 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 namase. Kaya make sekara la 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 maso. Kiayoko yemeta handao besando bearo. Kiore halabo ya sayame. Haleluya. Glory. Glory, haleluya. Di tengah ketidakpastian, terima urapan yang baru pagi hari ini. Di tengah kesulitan, terima iman. Terima iman pagi hari ini. Karena iman adalah benih. Tangkap itu dan biarkan bertumbuh di hatimu. Biarkan bertumbuh di rohmu, bukan di pikiranmu, tapi senantiasa Roh Kudus yang bergerak, yang bekerja. Tuhan tuntun pagi hari ini umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang melihat acara ini Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Mereka tidak suam-suam, mereka akan meraih janji-Mu, mereka akan mengalami Engkau sendiri ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus jamah, urapi kami, urapi hamba-Mu yang berkata-kata, urapi setiap telinga yang mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Terima itu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudari yang saya kekasihi, yang saya kasihi, yang melihat acara ini di pagi hari. Tuhan baik, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati saya. Pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan di tengah masa yang sulit, kita masih boleh untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada buat kita di tengah dunia yang semakin merosot dalam menghadapi kesulitan, pandemi, kesulitan keuangan, ketakutan, kegentaran. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Saya mau katakan tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Selalu berubah. Hari ini bisa oke, besok bisa ada sesuatu yang terjadi. Entah itu bencana alam, entah itu hari ini dolar stabil, besok naik. Ada keterpurukan, kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan, dan bahkan tahun depan. Saya mau katakan hidup di dunia yang jatuh ini tidak ada kepastian. Tetapi saya mau katakan berita baiknya, kerajaan sorga itu adalah tetap. Kerajaan sorga adalah ya dan amin. Kerajaan sorga itu tidak tergoyahkan. Itulah sifat Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti. Allah yang tidak tergoyahkan. Karena itu pagi hari ini berpeganglah dan arahkan hatimu dan hatiku pada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Biar hidup kita itu senantiasa dibangun oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Dialah batu karang. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh bergejolak,
di sekelilingmu itu tidak baik, tetapi imanmu tidak boleh goyah, imanmu tidak boleh goncang. Jika iman itu goncang, itu bukan iman namanya, itu kekhawatiran, itu ketakutan, itu kebimbangan. Tetapi iman pada kerajaan Allah akan membuahkan satu keteguhan hati. Karena di dalam Yesus ada satu kepastian. Tapi kepada sistem dunia yang kita hidupi sekarang ini tidak ada yang namanya kepastian. Selalu berubah, besok lusa berubah. Bisa baik, bisa buruk. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Tapi di dalam Tuhan kita percaya bahwa kita ada di dalam kendali dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bagi kita, bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kejadian baik ataupun kejadian buruk, Tuhan tetap ada pengaruhnya dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani. Saya berikan pagi hari ini, tema pagi hari ini adalah iman dalam ketidakpastian. Saya ajak kita baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17 bunyinya demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman. Orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita yang ditebus oleh darah Yesus, bermula dari iman. Kenapa kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, mengakui Dia sebagai Tuhan? Itu adalah iman, bertolak dari iman. Dan di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa kita ini orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus harus senantiasa sehari-hari hidup oleh iman, bertumbuh oleh iman percaya sehingga menghasilkan buah. Kita tidak boleh goyah. Saya mau katakan pagi hari ini, orang Kristen harus radikal. Kekristenan itu harus radikal. Radikal bukan berbicara fanatik, bukan berbicara sesuatu ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi radikal itu adalah tidak kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena iman itu tidak bisa tumbuh di tempat yang gelap. Hati kita yang sudah dibenarkan oleh Yesus harus diterangi oleh terang kasih Tuhan. Harus diterangi oleh kebenaran. Karena itu saya mau katakan pagi hari ini kita tidak boleh hidup dalam cara hidup yang lama. Kita harus tinggalkan manusia lama, kita berubah senantiasa dari level iman kepada iman yang lebih lagi. Dari glory kepada glory yang akan datang. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab jika tidak ada iman maka tidak ada mujizat. Ibrani 11 ayat yang pertama itu juga mengatakan iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari yang kita harapkan. Iman itu mungkin kita menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, menginginkan terobosan tapi belum terjadi. Ketika belum terjadi, kita harus beriman. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mata kita harus terus tertuju kepada Dia. Jika tidak ada tantangan, biasanya kita tidak memerlukan iman. Ada hal-hal dalam hidup kita yang memang kita tidak perlu mungkin memakai iman dan minta mujizat. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita bisa selesaikan sendiri. Ada bagian yang harus kita lakukan. Nah, dengan hikmat kita, dengan kepandaian kita, itu kita bisa lakukan. Tetapi ada banyak hal saya mau katakan, kepandaian kita, kemampuan kita, pengalaman hidup kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Disitulah kita perlu pertolongan Tuhan. Disitulah Anda dan saya mengandalkan Tuhan. Itulah iman. Kita perlu jawaban dari Tuhan. Kita perlu kuasa Allah menaungi kita. Kita perlu tuntunannya. Kita perlu bimbingannya. Mana Tuhan jalannya? Mana Tuhan arahnya? Kita butuh mujizat. Mungkin kesembuhan bagi yang sakit. Dokter bisa menyembuhkan. Dapat disembuhkan. Lewat medis. Lewat sains. Baik keuangan juga demikian. Ada hal-hal yang kita bisa selesaikan dengan kepandaian manusia. Tapi ada beberapa hal ketika kondisi menekan, ketika situasi tidak menentu, tidak ada satu akuntansi yang hebat yang bisa memecahkan masalah ini. Ataupun sistem dunia, sistem ekonomi, kepandaian, marketing, atau apapun juga manajemen tidak dapat lagi memecahkan masalah ini. Solusinya apa? Kita butuh pertolongan Allah. Itulah iman.
itulah butuh kita, perlu iman supaya tetap bertumbuh. Karena itu saya ajak juga pagi hari ini kita belajar sesuatu dari Matius 15 mulai dari ayat yang ke-22. Yaitu cerita mengenai seorang perempuan Sirofenesia, orang Yunani, orang Kanaan yang datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Mungkin banyak kita sudah tahu cerita ini di Matius 15 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan firman Allah agak panjang. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat yang ke-24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27 kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita belajar dari perikop ini pagi hari ini. Pertanyaan saya waktu saya merenungkan firman ini, apa ya Tuhan yang kau mau kepada jemaatmu di pagi hari ini? Saya tertarik kepada kenapa ya Yesus itu menguji wanita ini dengan penolakan-penolakan yang menyinggung perasaan. Bukankah dia itu Allah yang baik? Bukankah dia itu Bapa yang sangat murah hati? Kenapa sifat Yesus itu bertolak belakang? Kenapa dia pilih-pilih orang? Kenapa dia itu tidak langsung seperti cerita-cerita yang lain? Dia mau menyembuhkan secara langsung dan secara instan. Tapi terhadap wanita ini pasti Tuhan itu punya maksud. Nah, saya renungkan, ternyata Roh Kudus memberikan satu impresi dalam hati saya bahwa kenapa Tuhan itu menguji dengan penolakan-penolakan. Tuhan itu tahu kedalaman wanita ini. Tuhan itu tahu isi hati wanita Sirofenesia ini. Tuhan itu paling suka dia urusi hati terlebih dahulu daripada dia memberikan langsung mujizat. Nah, bukannya Tuhan jahat, tapi Tuhan itu menguji supaya imannya itu naik dan disempurnakan. Sehingga dengan segera, dengan cepat dia bisa menerima mujizat tersebut. Nah, Tuhan itu kenapa menolak di area penolakan-penolakan? Maksudnya Tuhan itu kenapa dia menguji di area sepertinya dia menolak? Karena satu hal, Tuhan itu menguji dia tidak iseng. Dia punya maksud, dia tahu kelemahan wanita ini. Kenapa Tuhan itu sepertinya menolak? Karena wanita ini punya hati yang tertolak. Karena wanita ini minder. Karena wanita ini merasa dia seorang Sirofenesia. Ketika kita itu menghadapi, kita ini mau berubah di dalam karakter dan lain sebagainya, ujian Tuhan itu pada umumnya dia akan menghadapkan kita kepada kelemahan-kelemahan kita. Contohnya kalau Bapak Ibu tidak sabar, maka akan diperhadapkan kepada problem dan masalah sehingga kita belajar menahan diri dan sabar. Tetapi ketika kita itu mudah takut, kita ini ada trauma, kesembuhannya harus dihadapkan kepada trauma-trauma tersebut sehingga kita bisa sembuh. Demikian juga dengan wanita ini, dia itu mengalami ketertolakan, dia merasa tertuduh, mungkin dia merasa hina karena dia adalah bukan orang Yahudi. Dia tahu Yesus orang Yahudi, dia mau datang kepada Yesus, mungkin maju mundur, tapi dia butuh pertolongan. Dia bergumul, mungkin dalam hidupnya dia adalah orang yang tertolak. Ada satu yang tidak sempurna. Di dalam hatinya dia merasa tidak layak. Ada rasa tertuduh. Aku kan orang Yunani. Apakah aku layak terima ini? Apakah Tuhan mau menyembuhkan anakku? Dia merasa hatinya ini gak pas. Ada sesuatu yang gelisah. Ada kebimbangan. Namun karena terpaksa dia datang kepada Tuhan. Dan dia dengan teriak-teriak. Nah, Tuhan tahu kondisi hatinya. Nah, Tuhan memberikan penolakan itu. Aku datang untuk domba-domba Israel. Itu bukan untuk menolak dia, tapi untuk menguji imannya, menaikkan.
ternyata respon wanita ini, dia bukan malah lari dari Tuhan atau tersinggung, malah dia datang mendekat. Nah, wanita ini adalah gambaran kita, adalah gambaran saudara dan saya. Kita ini, wanita itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Di mana dia bukan bangsa Yahudi, kita juga bukan bangsa Yahudi, kita orang-orang Kristen yang dicangkokkan karena penolakan orang Yahudi. Kita sering merasa, oh mujizat ini bukan untuk aku. Apa bisa ya, masalah ini terlalu besar, hutangku terlalu besar, aku butuh jawaban segera. Penyakitku sudah demikian berat, komplikasi lagi. Apa bisa ya mujizat Tuhan itu bekerja? Kita sering merasa tertuduh, merasa tertolak, tidak layak, bimbang, ragu. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Yang pertama, iman itu bukan perasaan. Iman itu jangan sampai dikalahkan oleh perasaan. Merasa tidak layak, merasa berdosa, tidak kudus, merasa kotor. Mujizat ini bukan untuk aku. Siapa aku ya Tuhan? Dosaku terlalu besar. Aku masih belum melakukan ini, belum melakukan ini. Rasanya kok nggak mungkin mujizat Tuhan itu aku terima. Seakan-akan kita ini tidak berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, proses mencari Tuhan itu banyak halangannya. Mungkin sekeliling kita itu mendiskreditkan kita, menolak kita, mencemooh kita. Udah mundur aja, nggak mungkin lah. Kita harus bergumul dengan perasaan kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan orang Kristen sendiri juga mencemooh. Udah gak mungkin, engkau pasti gak sembuh, gak ada jalan keluar. Ataupun kita bergumul dengan perasaan kita sendiri, gambar diri kita yang salah. Kita menilai Allah salah, kita menilai gambar diri yang salah. Nah, Tuhan mau berperkara kepada wanita ini. Dia malah sepertinya menolak, tapi apa yang terjadi? Wanita itu mengalahkan perasaannya. Wanita itu malah lari mendekat kepada Tuhan. Sering kita merasa mujizat itu bukan untuk aku. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kalahkan perasaanmu. Iman itu harus mengatasi perasaan. Iman harus di atas perasaan. Karena kalau iman itu ada di perasaan kita dan di pikiran kita, maka perasaan kita, mood kita setiap hari berubah. Iman itu ada di dalam roh kita. Iman ada di dalam hati kita. Harus bertumbuh. Sebab kalau dengan perasaan melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat info-info, melihat fakta, rasanya kita down, rasanya tidak mungkin. Vonis dokter mengatakan tidak mungkin. Saya mau katakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Itulah iman. Jika perasaan maka kita akan gentar, kita akan takut, kita akan diombang-ambingkan. Maka ketika kita diombang-ambingkan, kebimbangan, kekhawatiran itu akan menyelimuti kita, akan menyerang kita. Saya mau katakan ketika wanita ini ditolak, sepertinya ditolak, seolah-olah ditolak oleh Yesus, dia malah memberanikan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Dia mengalahkan perasaannya. Dan yang kedua adalah iman itu berani untuk mendekat. Gigih, teguh, mengejar. Harus kalahkan perasaannya. Nah, wanita ini punya keberanian untuk mendekat. Mendekat untuk mendapatkan hatinya Allah. Ingat, semakin banyak penghalang, semakin banyak barrier-barrier di hidupmu, benteng-benteng di hidupmu, kesulitan-kesulitan di hidupmu, itu bukti bahwa iblis tidak ingin saudara dan saya mengalami mujizat Allah. Diberikan penghalang-penghalang, semakin besar penghalangnya, semakin besar tantangannya, biasanya semakin besar kemuliaan. Biasanya semakin besar dan dahsyat mujizat dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Iblis mau kita goyah. Dia mau mencuri iman kita. Kalau sudah kena perasaan dan kita pikirkan kena logika, iman gak jalan. Iblis mau curi itu. Ketika iman sudah dicuri, dia gampang untuk membunuh. Dia gampang untuk membinasakan. Nah, wanita ini ketika ditolak, dia malah mendekat. Dia mencari Tuhan, bukan hanya mencari, dia mendekat mendapatkan hatinya. Banyak orang mendekat hanya cari pertolongan. Hanya cari berkatnya saja, berteriak-teriak. Wanita ini pada asalnya, pada mulanya demikian. Dia teriak-teriak, makanya seperti tidak dianggap. Karena hanya butuh pertolongan, hanya butuh jawaban Tuhan, hanya butuh kesembuhan untuk anaknya. Demikian juga dengan cerita dari Naaman di dalam kisah Nabi Elisa. Dia seorang jenderal perang, dia merasa pride-nya tinggi. Dia mencari Elisa karena dia sakit kusta, dia butuh untuk kesembuhan.
Tetapi ketika dia mulai berubah hatinya, maka mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Imannya tumbuh ketika dia taat, ketika dia mengalahkan perasaannya. Nah, pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, mendekatlah kepada Tuhan. Ketika mendekat, jangan cuma cari berkatnya, cari hatinya. Mendekat kepada Allah itu seperti kita masuk ke ruang kudus. Ketika kita ini masuk ke ruang kudus, maka hidup kita, hati kita mulai dibersihkan sama Tuhan. Dikoreksi sama Tuhan. Mulai yang jahat dikoreksi. Kita harus bertobat, kita harus mengampuni, kita harus lepaskan segala hal yang jahat. Mungkin hal-hal yang tidak berkenan, kita melakukan kesalahan, kita bertobat dahulu, kita minta ampun. Demikianlah hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk ke ruang kudus, kita dibersihkan sehingga kita layak untuk menerima mujizat karena iman kita akan semakin cemerlang, iman akan semakin naik. Nah, kemudian yang ketiga, wanita itu di ayat 25 tadi dikatakan bukan hanya dia mendekat, tapi wanita itu juga menyembah. Nah, mendekat dan menyembah. Banyak orang mendekat, dia tidak bisa menyembah. Ketika dia sudah ngerti segala sesuatunya di dalam hatinya dipulihkan oleh Tuhan, barulah dia bisa menyembah. Menyembah inilah bukti dari kerendahan hati. Iman itu ada di dalam kerendahan hati. Iman itu wadah daripada iman, salah satunya adalah kerendahan hati. Sehingga ketika kita rendah hati, mulai kita meninggikan dia, memuliakan dia, mengakui kebesarannya, mengakui bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Masalah seberat apapun bisa. Engkau kudus Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kita mengakui, kita mulai menyembah. Maka hati ini mulai bisa percaya penuh, berserah penuh, full, bukan setengah-setengah. Iman sometimes tidak perlu gede, tapi harus penuh, harus full. Percaya penuh. Sangat simple. Iman tidak bisa bekerja di dalam kesombongan dan keakuan. Iman tidak bisa bekerja di dalam logika dan kekuatan manusia. Iman bekerja caranya supranatural di dalam spirit, di dalam roh kita, di dalam hati kita. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Lebih baik ketika kita datang kepada Tuhan, kita mulai menyembah. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut itu seperti dikoreksi oleh Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa roti itu tidak layak bagimu. Tidak layak diberikan, bukan bagimu saja. Tidak layak diberikan kepada anjing, dianjing-anjingkan. Sepertinya menolak, tapi di situ karena dia sudah berserah, sudah pasrah, imannya mulai meletup, mulai naik. Mulai dia percaya penuh pada Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhan memang aku ini anjing. Lebih baik kita datang pada Tuhan, akui kelemahan kita. Ya Tuhan memang aku tidak layak. Wanita ini mengakui, aku memang anjing. Tapi aku kan layak Tuhan. Cuman remah-remah aja, aku layak. Aku layak mendapatkan kasih setiamu. Demikian pula dengan kita, lebih baik kita itu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jika kita datang dengan kerendahan hati dan dengan percaya penuh, maka ruang Maha Kudus itu terbuka. Maka sorga itu akan bergerak. Nah, kita lebih baik mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini kurang percaya. Beri aku kekuatan untuk percaya. Tuhan tolong aku, seperti orang Yahudi yang datang kepada Yesus itu. Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Lebih baik kita akui, Tuhan aku memang bersalah. Aku ini memang tidak layak Tuhan. Aku ini memang tidak sempurna. Aku takut Tuhan, aku ini. Akui kelemahanmu. Aku sakit Tuhan, aku butuh pertolonganmu, aku datang di hadapanmu, aku percaya, aku mengakui Engkau. Iman kita akan bertumbuh. Kita mengakui dia dengan kebesarannya, mengakui dia bahwa dia adalah Allah yang membuat mujizat, maka ruang Maha Kudus itu terbuka. Kalau tadi ruang kudus, sekarang ruang Maha Kudus. Ketika ruang Maha Kudus terbuka, sorga itu bergerak. Mujizat itu terjadi. Engkau akan mengalami Tuhan. Walaupun kata wanita itu cuman remah-remah saja. Remah-remah sorga saja, bukan rotinya utuh Tuhan, itu sanggup menolongku, itu sanggup memimpinku, itu sanggup memberikan jalan keluar, baik dalam keuangan, baik dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, karena sorga itu membackup kita. Seberapa besar imanmu pagi hari ini, seberapa besar iman kita, disitulah seberapa besar sorga akan bergerak membackup kita, mendukung kita.
Karena itu ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari sisi yang berbeda dalam perikop ini. Iman itu bukan perasaan. Iman itu berani untuk mendekat gigi mencari Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah iman itu bekerja di dalam kerendahan hati. Iman itu bekerja dalam kerendahan hati dan kita bisa percaya penuh. Seperti wanita Sirofenesia itu menerima mujizat ketika anaknya pun tidak di sana. Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu hai ibu, terimalah apa yang kau ingini, terimalah apa yang kau kehendaki. Pagi hari ini Tuhan berkata kepadamu, biarkan dia menyatakan kasih-Nya, besar imanmu hai saudara A atau saudari B, terjadilah sesuai dengan takaran imanmu, terjadilah sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Pagi hari ini jangan menyerah, alami Tuhan, karena Dia Allah yang besar. Ketika engkau percaya penuh, engkau bersepakat. Imanmu bersepakat dengan kebesaran Allah dan terjadilah mujizat yang nyata dalam hidup kita. Ruang Maha Kudus terbuka karena Allah kita Allah yang besar. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar. Thank you Tuhan. Thank you. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyikan ini sebagai doamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi angkat imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu, arahkan tanganmu ke layar handphonemu. Biar Tuhan yang menjamah hatimu. Tuhan, kami berdoa bersama-sama pagi hari ini. Upgrade iman mereka ya Tuhan. Mereka yang memerlukan benih iman pada pagi hari ini. Biar mereka mengalami Engkau Tuhan pertama-tama. Mereka tidak down, mereka tidak terpuruk. Di tengah ketidakpastian dunia. Karena dunia memang tidak pasti, tapi di dalam Engkau, kami mau katakan iman adalah pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Karena Engkau ya dan amin. Kerajaan tidak tergoncangkan itu ada di dalam hidup kami. Hamba berdoa pagi hari ini melepaskan kuasa iman itu kepada setiap orang yang mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Mereka akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Mereka Tuhan imannya yang lemah akan dikuatkan kembali. Kaki yang goyah Tuhan mereka akan melangkah terus ke dalam kehidupan mereka. Mereka akan terus berjalan Tuhan. Mereka akan menghadap Engkau, mendekat kepadamu, mencari Engkau. Tidak berputus asa ya Tuhan ketika mereka mendekat kepadamu, mereka menginginkan hatimu. Dan di mana kuasa Allah bekerja, kerendahan hati itu muncul dari kehidupan mereka. Mereka mulai menyembah-Mu, mereka terus meninggikan, bersyukur dan bersyukur. Mengalami Tuhan setiap hari, aku lepaskan benih iman itu. Mulai ada, mulai tumbuh di dalam nama Yesus oleh kuasa darah anak domba Allah. Mereka yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa pagi hari ini, mereka yang kesulitan di dalam hal finansial,
Tuhan, Engkau memberikan jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran. Tuntun mereka, kasih hikmat Tuhan. Keluar dari jerat utang, keluar mereka Tuhan daripada problem-problem keuangan di mana mereka mungkin ada yang tidak bekerja, ada yang kehilangan job. Tuhan, tuntun mereka pada bisnis yang baru. Tuhan, bukakan pintu-pintu yang baru. Ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain, pintu anugerah-Mu. Cari Tuhan, di dalam nama Yesus, ketika Engkau mendekat kepada Dia, pintu kasih karunia, ruang Maha Kudus itu terbuka, maka mujizat keuangan, mujizat dalam pekerjaanmu akan Kau alami. Terima iman pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang punya kelemahan dalam fisik dan tubuh, jamah hati mereka, jamah pikiran mereka Tuhan. Baik kelemahan di dalam batin, ketakutan, kegentaran, angkat mereka ya Tuhan. Damai sejahtera aku lepaskan, kasih Allah aku lepaskan. Kesembuhan terjadi dari ujung kepala sampai kepada organ-organ tubuh, sampai kepada tulang-tulang bagian yang paling dalam sekalipun. Tuhan, Engkau sanggup. Di dalam nama Yesus, Kau jamah setiap bagian yang sakit ya Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, setiap orang yang mengangkat tangan menerima iman kesembuhan, tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Hati mereka dipulihkan, hati mereka yang ada kecewa yang harus mengampuni atau apapun juga, Tuhan tuntun mereka ya Tuhan. Tuntun mereka kepada kelembutan hati, kepada kerendahan hati, sehingga mereka menerima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mereka yang butuh hubungan dipulihkan, suami istri ataupun dengan anak, dengan kongsian, dengan teman, dengan saudara. Di dalam nama Yesus dipulihkan setiap hati, dipulihkan setiap hati. Hati yang keras mulai dilembutkan, karena ada iman, ada kasih Allah dilepaskan pada pagi hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan mulai menjamah, Tuhan mulai bergerak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Dia yang Maha Kudus. Terima anugerahnya sekali lagi. Terima kemurahannya. Kasih Bapa tidak pernah melepaskan hidupmu. Sebab Yesus adalah Immanuel. Yesus diutus ke dunia untuk menyembuhkan penyakitmu, melepaskan engkau dari berbagai hal. Dia penolongmu, teguhkan hatimu, miliki iman kepada Dia, jangan goyah. Tuhan, Engkau kuatkan setiap orang dan alami persekutuan dengan Roh Kudus. Roh yang menuntunmu, Dia penghiburmu, Dia yang menolongmu, Dia penasihat ajaibmu. Lakukan pagi hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Karena Tuhan baik, Tuhan baik. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan umat-Mu, kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Setiap orang yang mengangkat tangan mengalami blessing dari Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.